Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Jumat ini Allah Ta'ala pertemukan kita di Majelis Barakatul Mustafa MBM ya, Majelis Barakatul Mustafa. Insya Allah kita betul-betul dapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup kita semakin hari semakin manfaat ya, semakin hari semakin baik. Dalam sebuah hadis, jadi kalau bicara hadis itu berarti punya pemaknaan yang berbeda-beda ya, antara ilmunya ahli fikih sama ilmunya ahli hadis itu nanti beda. Sunnah juga demikian, antara pakar dalam bidangnya itu menghukumi sunnah itu yang seperti apa juga beda-beda. Tapi secara umum hadis yang di sini adalah ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang diamnya Nabi juga jadi hadis. Ya, diamnya Nabi juga jadi hadis. Ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bicara ucapan Nabi, maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati itu bukan teori. Ya, itu bukan teori. Kalau di sekolah kita sering dengar teori. Nah, teori itu masih perlu pembuktian. Betul ya? Dan tidak bisa dipastikan teori itu benar. Kadangkala hari ini benar, 10 tahun lagi teori itu disalahkan oleh orang lain. Karena ada teori yang baru, yang lama bergeser. Teori. Tapi kalau udah ucapannya Nabi Muhammad SAW, itu bukan teori. Karena ucapan Nabi SAW adalah salah satu ucapannya Allah Ta'ala, di mana Allah mewahyukan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad SAW itu enggak pernah berbicara dari nafsunya, dari hawanya, dari dirinya, melainkan wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak disebut Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu yang langsung. Kalau udah berasal dari Allah Ta'ala dan itu wahyu, maka enggak mungkin ucapan Nabi salah. Ya, ucapan Nabi pasti benar. Itu harus diyakini. Seandainya ada 2 juta bukti melawan satu ucapan Nabi, 2 juta bukti itu yang salah, ucapan Nabi yang benar. Nah, itu harus kita yakini. Kalau enggak, maka itu belum beriman pada Nabi Muhammad SAW. Artinya beriman kepada Allah harus juga iman pada semua nabinya Allah, dan khusus kita umatnya Nabi SAW, iman pada Allah, iman pada Nabi Muhammad SAW. Harus jadi satu, iman sama Allah sama Nabi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Gak cukup la ilaha illallah, harus ditambahi Muhammadun Rasulullah SAW. Begitu kita yakin Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, Rasulnya Allah, berarti semua yang diucapkan Nabi pasti benar. Sehingga hidup kita jadi enak. Kenapa jadi enak? Kita nggak butuh banyak teori, karena udah punya yang pasti. Ya, udah punya yang pasti, nggak butuh banyak teori. Contoh, siapa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Man lam yarham la yurham. Ya, man lam yarham la yurham. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang tidak menyayangi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi,
tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, yang di langit menyayangi kalian. Ini teori kasih sayang kalau kata orang. Buat kita bukan teori, ilmu pasti kasih sayang. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang disayangi, sederhana. Kalau udah disayangi sama Allah, kira-kira yang lain sayang enggak? Dibuat sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana caranya bisa disayangi Allah? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ya, di situ ada pakai asma Allah Ar-Rahman. Betul ya? Kita kalau tahu Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kita harus detil kalau belajar sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga nama Allah yang Maha Pengasih. Tapi dalam kaidah penerjemahan bahasa Indonesia, kalau ada dua kata yang artinya sama, dicarikan padanan kata yang berbeda yang maknanya sama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tapi apa bedanya Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim? Allah Ar-Rahman artinya Allah menyayangi semua ciptaannya. Ciptaannya Allah siapapun itu, apapun itu. Allah yang buat, disayang sama Allah. Baik yang muslim maupun yang non muslim, disayang. Tapi sayangnya Allah terhadap yang tidak beriman itu terbatas hanya di dunia saja. Makanya di dunia sama Allah dikasih kesempatan. Angin dikasih sama. Yang iman kasih angin. Yang enggak iman dikasih angin. Yang iman dikasih pasangan hidup. Yang enggak iman juga dikasih pasangan hidup. Yang iman dikasih duit. Yang enggak iman juga dikasih duit. Iya, disayang sama Allah dalam wujud dikasih. Allah punya pembagian dikasih. Nah, dalam hadis tadi yang dipakai Ar-Rahman bukan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim Allah menyayangi dengan kasih sayang khusus teruntuk yang iman. Ar-Rahim. Ya, jadi kalau ada Ar-Rahim itu khusus buat mukmin. Ar-Rahman buat semuanya. Nah, sayangnya Allah untuk yang beriman itu bukan hanya di dunia, berkelanjutan sampai di alam barzah, padang mahsyar, sampai surga dan abadi selama-lamanya. Hadis tadi berbunyi Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Tidak disebutkan muslim atau mukmin atau non muslim, kan begitu ya. Pokoknya siapapun yang dia itu berjiwa kasih sayang, disayangi sama Allah yang Maha Penyayang, tapi Ar-Rahman. Artinya kalau kita melihat ada orang yang belum dapat hidayah, belum masuk Islam, kok penyayang? Orang itu penyayang. Hati kita ya, mau nggak mau akan simpatik sama orang tadi. Betul ya? Ini orang kok penyayang ya. Hati kita akan simpatik. Kenapa begitu? Karena orang yang sifatnya penyayang disayang sama Allah. Di dunia ini tidak dibedakan mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau non muslim, pokoknya jiwanya kasih sayang, Allah sayang. Makanya kita juga ikut-ikutan tuh. Kalau ada orang yang baik, kita nggak pernah lihat agamanya. Nggak pernah lihat agamanya. Oh ya. Ternyata kasih sayang itu menembus semua dimensi. Nah, tapi ada satu tambahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, buat kita yang beriman ini, buat kita yang beriman, ditambah sama Nabi Muhammad SAW. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Fa'ilnya tidak disebutkan. Menarik ya, majhul. Fa'ilnya enggak disebutkan. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Betul? Nah, karena
tidak menyayangi ini adalah perbuatan yang kurang enak, maka tidak dinisbatkan ke Allah dengan Allah tidak menyayanginya. Ya, tapi disebutkan tidak disayangi. Yang melakukan tidak disebutkan. Kenapa? Lawang urusannya kasih sayang. Yang urusannya kasih sayang. Maka jangan bawa-bawa nama Allah untuk perbuatan yang tidak menyayangi. Disembunyikan nama Allahnya. Meskipun yang dimaksud siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah, oleh malaikat, oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, oleh manusia yang lain, oleh makhluk yang lain. Tapi karena ini judulnya mau mencontohkan kasih sayang, ya maka yang tidak menyayangi ini enggak disebutkan. Ya karena kita diajari untuk menyayangi. Diajari seperti itu. Tapi karena hukuman buat orang yang enggak mau nyayangi, ya hukumannya tidak disayangi. Cuman yang melakukan tidak disebutkan. Itu namanya adab. Seperti orang doa. Kita lihat itu. Boleh sedikit ngobrol nih ya. Doa. Doa itu kan ada sopan santunnya. Saya mau nanya ini. Yang menciptakan langit siapa? Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yang menciptakan 7 lapis bumi siapa? Allah. Yang menciptakan gunung yang hijau siapa? Allah. Yang menciptakan bintang-bintang bercahaya siapa? Allah. Maka kita kalau doa mengucapnya, duhai Allah yang menciptakan 7 lapis langit, duhai Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, duhai Allah yang menciptakan gunung-gunung. Betul ya? Pertanyaan saya, mohon maaf, yang menciptakan segawon siapa? Yang menciptakan babi siapa? Yang menciptakan binatang-binatang yang ya ular itu siapa? Allah. Yang menciptakan cacing siapa? Nah, coba kamu doa ngomong begitu. Kurang ajar. Misal ada orang doa, ini cuma contoh, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang kok doa, duhai Allah yang menciptakan misalnya segawon. Malaikat marah, kurang ajar kamu. Enggak boleh gitu doa. Itu namanya tidak sopan, enggak beradab. Karena judulnya doa ya, sebutkan yang indah. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail ketika diajak bicara oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Itu di ayat tersebut Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi aku nyembelih kamu. Ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Anaknya jawab Nabi Ismail, iya, ya abatif al matu'mar, wahai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Kenapa? Karena yang merintahkan Allah itu ya. Yang merintah Allah. Tapi ini urusannya perintah apa? Nyembelih anak. Perintahnya ini enak atau enggak enak? Enggak enak. Maka adabnya anak ini karena beradab pada Allah Ta'ala, enggak ngomong laksanakan deh perintah Allah itu nyembelih aku, enggak gitu. Sama Allah beradab, laksanakan yang diperintahkan kepadamu, yang merintah enggak disebut. Jadi kalau hal-hal yang enggak enak ya, walaupun itu dari Allah, jangan bawa-bawa nama Allah. Itu ciri-ciri kalau kita sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada orang, Masya Allah, ya saya nggak tahu nih rencana Allah buat saya ini apa ya. Saya dikasih sakit, Allah ngasih saya nggak punya duit, Allah ngasih saya suami yang modelnya begitu. Saya nggak tahu nih rencana Allah buat saya apa. Yang disebut semua nggak enak tadi dinisbatkan oleh Allah. Saya dikasih sakit sama Allah, saya dikasih suami yang nggak enak sama Allah, saya dikasih hidup yang ruwet sama Allah. Ini kurang ajar atau nggak kurang ajar? Kurang ajar. Orangnya hadir nggak kira-kira? Sadar nggak sadar, mungkin kita pelakunya, pernah kita ya, mungkin kita pernah. Kenapa? Karena belum ngaji, belum cari ilmu. Nah itulah bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu.
ilmu. Itulah manfaatnya belajar. Dengan belajar kita jadi ngerti. Oh, sampai sifat menyayangi dalam hadisnya pun Nabi enggak menyebut tidak disayang sama Allah, tapi siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Allahnya enggak disebut. Contoh lain, dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, semua umatku masuk surga. Betul? Kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak mau. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, dia tidak mau masuk surga. Seharusnya kalau dalam segi bahasa, siapa taat kepadaku masuk surga, yang enggak taat masuk neraka. Lawannya surga adalah neraka. Karena masuk neraka itu enggak enak. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Rasul enggak mengatakan siapa taat kepadaku masuk surga, siapa yang enggak taat kepadaku masuk neraka. Enggak. Siapa taat kepadaku masuk surga, yang enggak taat kepadaku enggak mau masuk surga. Makanya kalau ada orang ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kok dia suka meneraka-nerakakan muslim yang lain atau meneraka-nerakakan manusia yang lain, ya ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya nyebut saja yang enak-enak. Loh, tapi Yai Ustadz Habib Guru, dalam hidup kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang enggak benar, omong dong yang enggak benar. Jangan disembunyikan biar orang takut berbuat dosa, biar orang tahu kalau dirinya salah. Betul, amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Tapi kalau kaidah tadi dipakai, ya dipakai dengan jiwa yang penuh kasih sayang, nanti hasilnya beda. Contoh, ini contoh ya. Ada satu orang ilmunya kurang, bukan nggak punya ilmu, tapi ilmunya kurang. Kebetulan dia ceramah. Ini misal aja ya, oknum ini. Mudah-mudahan nggak ada. Dia ceramah. Di pojok ada pemabuk, dia mau nahi mungkar. Di pojok ada pemabuk, dia nahi mungkar. Coba bedakan ya, ucapannya yang kurang ilmunya sama ucapannya yang berilmu. Yang kurang ilmunya teriak-teriak, yang mabuk di pojok ya, siap-siap neraka kamu ya. Mabuk itu haram, neraka buat kamu. Hati-hati loh kamu, dosa besar mabuk. Saya mau nanya, yang diucapkan betul atau salah? Betul. Yang diucapkan betul, tapi cara nyampaikannya kurang betul. Cara nyampaikannya kurang betul. Satu lagi ustadz ceramah, tahu di pojok ada orang mabuk, gak suka dia sama orang mabuk. Dia mengatakan, sahabatku yang dimuliakan Allah, di dunia ini Allah kasih minuman beraneka ragam. Ada air, ada teh, ada susu. Susu pun beraneka ragam, ada susu kambing, ada susu unta, ada susu sapi, ada susu instan yang udah jadi. Nah, ini minuman-minuman yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita minum, badan kita jadi sehat, kita jadi berenergi, nggak bawa penyakit. Tapi ada minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara minuman yang diharamkan adalah, meskipun bendanya halal, minuman dari hasil mencuri. Tuh, kalau kamu nggak bayar PDAM, kamu potong tuh meterannya langsung, maka airnya itu jadi air haram. Karena harusnya kamu bayar, tapi kamu curi. Airnya halal, tapi minuman itu jadi haram. Dia nggak langsung, weh pemabuk, nggak ada. Nggak seperti itu. Dia terangkan hukum minuman yang haram. Termasuk ada yang haram karena zatnya. Zatnya memang haram. Apa itu? Segala sesuatu yang memabukkan. Ya, segala sesuatu yang memabukkan. Misalnya dia mengkonsumsi narkoba, maka itu haram. Dia mengkonsumsi minum-minuman keras, nah itu juga haram. Nih hati-hati nih, kalau sampai belum sempat bertobat, nanti bisa meninggal dunia su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang di pojok sana dengarkannya kan dari awal. Oh, minuman. Dia enggak merasa enggak. Ikut belajar. Sehingga dakwahnya
nyampe. Itu kalau jiwanya udah penuh kasih sayang. Seorang ulama lagi jalan sama muridnya. Ya, lagi jalan sama muridnya. Kebetulan lewat tepi pantai. Ya, seperti di Semarang ini kan banyak pantai ya. Nah, lewat tepi pantai. Di tepi pantai ada kapal pesiar kalau sekarang. Kapal pesiar. Di situ ada anak-anak muda yang gitaran. Ya, biasa pemuda dan pemudi di tepi pantai di kapal pesiar. Itu kan keharuman yang biasa tampak. Ya, di apa namanya? Di kapal-kapal tertentu kan begitu ya. Oh, mabuk, gitaran. Nah, jalan nih seorang ulama sama murid-muridnya, rombongan banyak. Dan ini ulama yang tersohor terkenal. Murid-muridnya panas. Wah, ini orang kok nggak takut sama akhirat. Nggak takut kapalnya kelelep gitu ya. Kapalnya kelelep mati neraka. Maka murid maksudnya, guru, angkat tangan, doakan tuh biar yang di kapal-kapal yang mabuk dengar. Noleh. Lu, rombongan siapa itu? Kok mau kita disuruh didoakan kelelep masuk laut mati tenggelam. Berhenti itu gitarannya, mabuknya berhenti. Penasaran karena ulamanya langsung diam angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sudah rangkaian doa sampai intinya Allahumma. Begitu Allahumma yang di kapal sudah penasaran apa iki ngucap apa iki? Kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Kaget muridnya, yang di kapal juga kaget. Oh, ini di tanah Arab ya, semua ya paham bahasa Arab. Coba kita baca di Indonesia yang di kapal ngomong apa gitu. Gak paham ya. Disesuaikan doanya. Ini pakai bahasa Arab. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana di dunia ini kamu telah buat mereka bahagia, tolong jadikan mereka bahagia juga di akhirat. Nah, muridnya kaget, ya Masya Allah, ini guru ini waras apa enggak ya? Masa pemabuk di dunia didoakan bahagia di akhirat? Nah, yang di kapal dengar, Masya Allah, muridnya seperti itu, gurunya luar biasa, ini layak dijadikan guru, masuk ke hatinya. Turun dari kapal, itu minuman kerasnya dibuang, alat musiknya dihancurkan, turun, cium tangan, nangis-nangis, tolong jadikan kami muridmu. Nah, selepas dari itu murid-muridnya nanya, guru waktu itu kenapa doanya begitu? Jawabannya, Allah yang suruh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh ngajak manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah, kalimat-kalimat yang baik. Kan saya intinya sama-sama kamu. Pengen mereka itu nanti masuk surga. Cuman kalimatnya saya rubah. Jadikan mereka masuk surga dengan kalimat bahagiakan mereka di akhirat. Nah, kalau mereka mau bahagia di akhirat kan syaratnya tobat dulu. Saya nggak usah teriakin, kamu tobat. Enggak. Saya doakan mereka dapat tobat, dapat hidayah. Cuman kalimatnya saya rubah biar masuk ke dalam hati. Itulah namanya pemilihan kata yang tepat di dalam berdakwah. Dakwah bukan sekedar berkata-kata, tapi betul-betul milih kata-kata yang tepat yang bisa masuk ke dalam hati. Ini mukadimah dari saya. Belum ceramah. Belum toh ya? Belum. Tadi kan saya baru mau ngomong kalau udah Nabi bersabda itu berarti ya bukan teori, itu nyata, harus apa namanya? Benar-benar diikuti. Nah, saya kalau ini ketemu ya saya sampaikan, mudah-mudahan ada. Belum saya hapus. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babu rizki maftuhun ila babil arsh. Yunzilullahu ila ibadihi arzakahum ala qadri nafaqatihim. Faman qallallah wa man kathar katharlah. Ad-Dailami an Anasin radhiyallahu anhu. Wa fi riwayah ya Zubair, inna baba rizq maftuhun min ladun arsh ila qarari batnil ard. Yarzuqullahu kulla 'abdin ala qadri himmatih wa nahamatih. Atau kama qala sallallahu. Ini babnya bab kunci biar cepat dapat duit banyak. Nah, ini bab ini langsung insyaallah yang ngantuk melek semua.
rahasia untuk meraih duit banyak. Dan itu sudah diamalkan sama Mas Indra. Mas Indra saya yakin insya Allah duitnya akan rezeki itu terbuka dari arsy, diturunkan dari arsy, dari rezeki pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah membagi rezeki dari arsy untuk hamba-hambanya. Artinya apa? Kalau kamu pengen rezekimu semakin banyak, maka harus semakin banyak orang yang kamu jamin rezekinya. Karena itulah orang Jawa ngendika banyak anak banyak rezeki. Lah orang sekarang takut punya anak, maka rezekinya juga semakin takut mau datangi dia. Dia takut. Ya rezekinya juga takut. Ketemu temannya, neraktir temannya aja takut. Kalau dia punya semangat pengen traktir orang banyak, ngasih makan orang banyak, rezekinya akan sebanyak orang yang akan dia traktir. Kalau dia pengen membayarin listriknya, ponakannya, PDAM-nya, pamannya, bibiknya, Allah akan kasih rezeki sebanyak orang-orang yang dia tanggung tersebut. Nah pertanyaan saya, engkau kalau keluar cari nafkah itu niatnya buat siapa? Anak, istri, ya wis, rezekimu sak mono tok. Tapi kalau Mas Indra kan enggak. Untuk jamaah MBM Habib. Saya keluar dari rumah untuk jamaah MBM. Majelis Barakatul Mustafa. Ini kalau saya bisa ngasih makan buat 2000 orang kan keren habis itu, Bib. Masya Allah. Rezekinya akan datang itu sesuai dengan himmahnya tadi. Semangatnya. Kalau semangatnya gede, rezekinya gede. Semangatnya kecil, rezekinya kecil. Jadi kuncinya di mana itu? Niat. Ya, kuncinya di niat. Berarti ilmu dapat rezeki besar itu mudah atau susah? Mudah. Kuncinya di mana? Niat. Nah, orang sekarang niat itu kan bukan sekedar gerakan hati. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Yang namanya niat harus dibuktikan dengan perbuatan. Makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i itu diajarkan kalau mau sholat kita niatnya diucapkan biar langsung tampak betul-betul mau sholat. Karena kalau belum diucapkan kita kan belum tahu ini mau sholat atau sekedar ngelamun. Ya melamun mau sholat. Ada orang nggak ngucapkan, ketemu calon mertua cuman diem. Sudah niat ngelamar belum ini? Belum. Calon mertuanya nggak ngerti ini niat ngelamar atau cuman lihat apa silaturahim, kan nggak tahu ya. Maka qasdu syai' muqtarinun bi fi'li, ada perbuatannya. Perbuatannya ya kalau mau ngelamar ya ngomong itu yang paling utama. Saya ngelamar anak bapak. Itu contohnya saja begitu. Nah kalau ada orang betul-betul niat semangatnya pengen ngasih orang banyak, maka dia nggak nunggu punya uang banyak, nggak nunggu punya uang banyak, sedikit uang yang dia punya dia udah mikir ini untuk orang banyak. Contoh punya uang 5.000 rupiah, gimana caranya ini bisa makan bareng orang banyak? Masya Allah, dia di Solo itu ada satu warung ya jual sayur asem. Tadi siang saya beli buat makan siang sayur asem 5.000 rupiah satu mangkok. Satu mangkok ini buat orang 5 itu masih sisa itu. Masih sisa 5.000 rupiah. Dengan 5.000 dia, saya pengen ngajak teman-teman saya makan sayur asem ini. Mikirnya itu begitu. Bukan, aduh cuma 5.000 dibagi entek. Beda ya pola pikirnya. Beda lah, yang buat orang itu semakin susah cari duit, semakin susah dapat uang, semakin susah dapat rezeki, karena dia takut kehilangan yang dia punya. Sementara ilmunya Nabi, tekno, bagi. Semakin banyak kamu pengen ngasih orang, semakin besar Allah akan berikan rezeki padamu. Gampang atau susah? Gampang, urusannya hati. Kadang-kadang badannya besar tapi hatinya kecil.
Kadang-kadang badannya kecil tapi hatinya besar. Karena hati enggak urusan sama badan. Iya, kadang-kadang orangnya gagah. Iya, kelihatannya luar biasa, duitnya banyak, tapi al-pelitu wal bakhilu. Sehingga walaupun dia punya duit banyak, hidupnya dia enggak bisa bahagia. Sama dirinya sendiri aja dia takut. Wah, sayang. Wah, eman-eman. Tahu-tahu malaikat Israel datang, ahli warisnya ketawa bahagia. Yes. Warisani bapak akeh. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari sedih. Ya, hari ke-40 udah jalan-jalan ke luar negeri, bahagia dia. Seneng dia. Orang-orang selamat ya. Kamu memang anaknya beliau, wajar. Duitnya banyak. Jadi kuncinya di situ. Kalau pengen rezekinya mudah, ya jangan sambat. Ini yang tadi yang awal saya sebutkan ya, yang akhlak sama Allah, yang beradab sama Allah. Jangan bilang urip kok kaya ngene, urip kok kaya ngene, hidupku kok seperti ini. Nyebutnya musibah. Musibah jadikan berita, viralkan terus tuh musibah. Enggak beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran dapat rezeki ditutup sama dia. Jangan sampai orang tahu. Yang enak-enak jangan orang tahu. Balik hidupnya. Ini kalau yang berlaku seperti itu kurang adab sama Allah, maka perbaiki itu dulu. Ya, yang enggak enak orang enggak usah tahu, sembunyikan, jangan sebut-sebutkan. Ya. Setelah itu punya apapun mikirnya orang banyak. Mohon maaf. Saya ketemu tidak sedikit orang ketika saya nanya, ini di rumahmu kamar tamunya di mana? Jawabannya enggak ada. Enggak punya kamar tamu. Enggak punya kamar tamu. Padahal rumahnya besarnya luar biasa. Kenapa enggak punya kamar tamu? Saya enggak punya tamu. Nah, kalau pamanmu, bibumu datang terus mau tidur di mana? Ya nanti dipikir belakangan. Berarti dari awal enggak punya niat. Tapi orang dulu tuh lain loh. Simbah kalau bangun rumah itu ya latarnya jembar, betul ya? Setelah itu terasnya juga besar. Mohon maaf, lincahnya juga besar, bukan untuk dirinya, biar bisa nampung duduk orang banyak. Di depan udah dikasih gentong, ya, kendil, kasih cangkir, biar orang mau minum mudah. Belum masuk udah dijamu, udah disiapkan itu di depan seperti amben, ada kordennya, kamar tamu. Walaupun sederhana, ini siap nampung tamu 10-20 sih siap. Akhirnya rezekinya bagaimana? Ya berkah. Tamunya belum datang, tapi rezekinya datang duluan. Rezekinya buat nanti kalau ada tamu. Sudah ada. Ya sudah ada. Tapi kalau pola pikirmu, nanti kalau ada tamu baru saya pikirkan. Rezekinya juga ngomong, saya baru datang nanti kalau ada tamu, dan ketika kamu baru mikir, kadung mumet. Paham? Apa? Makanya lihat itu poro yai di pondoknya, nggak pernah tuh mikir gitu-gitu. Santri udah ada kamar mandinya, santrinya ada 200, kamar mandinya kok 10 tok ya. Kiainya mikir, yuk tambah kamar mandinya tambah 20 lagi. Ya, tambah 20 lagi. Mikir buat kepentingan orang banyak. Waktu itu belum punya duit, mau nambah 20 nggak punya duit. Tapi punya niat. Allah ngasih rezeki sesuai niat. Kiainya langsung panggil santri saya, ayo mulai kita bangun nih. Penting gali dulu di sini, gali. Lain buat bapak ibunya aja takut. Nyari duit buat orang tuanya aja takut. Jadi mohon maaf, sekarang tidak sedikit oknum pria yang ketika berkeluarga cari duit hanya untuk istrinya. Bahkan jangan sampai ibu saya tahu kalau saya punya duit. Bojo iki siji gak cukup, mosok mikir wong tua ini. Masya Allah. Akhirnya gak cukup betul. Harusnya gimana? Saya mau kasih orang tua saya mau kasih adik saya mau kasih kakak saya mau kasih anak saya mau kasih cucu saya, cicit saya, 200 keturunan, saya mau cari rezeki buat mereka semua. Ya Allah akan kasih rezekinya berlimpah ruah. Mau nanya, ini model begini sering diajarkan atau jarang? Jarang. Ya, mulai nanti malam praktek ya.
Ya, coba nanti kamu cita-cita besok menraktir siapa gitu. Nah, nanti kan nanti tiba-tiba rezekinya insya Allah kalau niatnya betul ya akan datang sesuai besarnya niatnya, besarnya niatnya. Saya sudah praktekkan ilmu pastinya Nabi, urusan yang satu ini. Udah praktekkan ilmu pastinya Nabi, urusan yang satu ini. Hasilnya, wow, subhanallah, incredible, menakjubkan, ya menakjubkan. Karena ini ilmu pasti, bukan ilmu teori, maka praktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Akhiran terakhir, saya mau kasih ijazah, zikir ini silahkan dibaca sesenangnya hati. Tapi kalau bisa 1 hari 100 kali, kalau bisa ya. Tapi sesenangnya hati sambil jalan, sambil duduk. Karena akhir zaman ini hati kita butuh dikuatkan. Menguatkan hati itu dengan apa? Di antaranya dengan zikir. Kalimatnya begini: La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Semuanya yuk. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu kan enak ya. Kita baca kalimat tahlil. Fi kulli lamhatin wa nafas. Setiap detik tarikan dan hembusan nafas. Ada sejumlah ma wasi'ahu ilmullah, yang diketahui oleh ilmunya Allah. Tidak ada batasnya. Ya enggak ada batasnya. Jadi sekali baca pahalanya itu malaikat yang di kanan nyatetnya bingung. Piye nyatet iki ya. Akhirnya udah enggak usah kamu tulis pahalanya. Nanti Allah sendiri yang ngasih pahalanya itu. Terlampau banyak soalnya. Ya terlampau banyak. Nah, dan mohon maaf. Semua orang itu kan tahu pasti mati ya. Semua orang tahu pasti mati. Dan yang menyelamatkan tuh nanti akhirnya. Yang paling penting itu akhirnya. Kalau akhirnya ngucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW, kalau ngucap la ilaha illallah apalagi lengkap, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, kalau enggak pernah latihan terus gimana bisa ngucap? Orang di bawah tekanan itu lupa loh ya. Lupa. Dulu semoga enggak terjadi lagi. Ketika ada gempa bumi yang besar di Jogja sampai Klaten, sampai Solo, Karanganyar, mungkin juga getarannya sampai Semarang ya. Zaman dahulu kala. Itu kan ada teman-teman saya yang akhirnya cerita, "Beb, saya lagi mandi itu, Beb. Mandi." Itu enggak sadar keluar dari kamar mandi enggak sadar, belum pakai apa-apa itu. Karena gempa yang luar biasa. Itu baru goncangan gempa membuat seseorang lupa sampai enggak ingat dirinya. Maka nanti dikatakan tuh di padang mahsyar orang pada telanjang tuh ya. Sayyidatuna Aisyah kan nanya, "Ya Rasulullah," terus saling melihat satu dengan yang lain kan malu gitu.
Manusia nggak sempat mikir gitu, saking hebatnya, dahsyatnya padang mahsyar. Nggak sempat lihat dirinya, nggak sempat. Nah nanti ketika ketemu malaikat Israil alaihissalam, itu lebih hebat daripada gempa apapun. Maka orang-orang yang kurang iman, kurang latihan, disuruh ngucap ya nggak bisa. Hilang kabeh. Kok jangankan didatangi malaikat Israil alaihissalam, mohon maaf loh ya. Itu calon mempelai. Calon mempelai udah hafal jawabannya Qabil itu kan selesai ya. Di depan mertuanya sudah saya nikahkan, jawab apa bingung. Jawab lali. Grogi lu lupa. Makanya latihan dulu kan calon temanten tuh latihan. Padahal cuma jawab Qabil itu aja latihannya bisa berbulan-bulan. Dan nanti kita mau ketemu Israil alaihissalam. Kalau tiap hari udah latihan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, sama anak sama istri nyantet duduk bareng 10 kali, nanti 10 kali lagi masuk pasar nyanyinya itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wong do noleh. Ini apa nih ya? Marsnya apa ini? Ini yel-yelnya apa ini? Kok asyik didengarkan asyik. Dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di kota Baghdad itu punya majelis di alun-alun. Alun-alun kota Baghdad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Selain beliau ahli dalam menyampaikan kajian, beliau juga ahli dalam berzikir. Nah zikirnya cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman begitu. Tapi ini kalimat bukan cuman ya, kalimat yang paling itu. Hasilnya apa? Dengan seperti itu, tanpa diceramahin, dalam riwayat disebutkan 5.000 Yahudi masuk Islam. Yahudi loh, bukan sembarangan orang. 5.000 Yahudi masuk Islam, enggak diceramahi, tapi dizikiri. Jadi dizikiri. Makanya kita harus punya zikir yang banyak. Terutama 2 kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lah kita tambahi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, biar pahalanya itu semakin banyak. Itu zikir, salah satu zikirnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, dan saya dapat ijazah langsung dari putra beliau Habib Ahmad ya bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk semua zikir-zikir orang tuanya dan guru-gurunya. Maka saya juga ijazahkan kepada antum semua yang tadi saya baca. Amalkan, terserah jumlahnya berapa, tapi kalau bisa 1 hari 100 kali. Dibaca saja sebelum sholat 10, setelah sholat 10. Otomatis kan 5 kali 20 udah 100. Yang penting istiqomah. Selebihnya sambil nyantai. Kalau orang dulu ya, uro-uronya begitu kan bagus ya. Nyantainya, ngelamunnya gitu ya. Ngelamunnya itu begitu kan bagus. La ilaha illallah, kalimat thayyibah ya, kalimat yang baik. Gak usah ngerasani orang, gak usah gunjing orang, gak usah nyela orang. Kita zikir sambil dilantunkan. Itu ada lantunannya sederhana ya. Iramanya biasa tapi aneh. Biasa kan iramanya? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nyantai aja, enggak usah enggak perlu hentakan tuh enggak perlu, nyantai, adem di hati. La ilaha illallah seterusnya. Nah, kalimat ini ada bawaannya. Jadi zikir itu gimana ya? Gawani zikir gitu ya. Punya pengaruh ya, pengaruh. Zikir la ilaha illallah itu pengaruhnya, ujiannya ngantuk. Jadi nanti kalau kamu susah tidur baca itu, cepat tidur itu nanti. Itu ngantuk. Paham? Nah, maka mau
Kenapa ngantuk? Karena setan juga paham. Ini kalau sampai melek ini semua repot nanti. Jadi dibuat turu wae gitu loh ya. Bawaannya ngantuk. Dan zikir ini zikir yang orang bilang kalimat tahlil itu panas ya. Panas yang dimaksud bukan panas itu ya. Panas yang dimaksud nanti kalau dilanjutkan terus di dada itu pas di jantung itu dekat jantung ada rasa hangat. Kalau sudah lama ya hangat. Rasa hangat itulah yang membakar dosa-dosa dalam hati. Tidak apa, jangan diminumi dulu air. Kalau udah lama baru nanti minum air tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang tekun zikir la ilaha illallah kok di dadanya panas bukan karena asam lambung, bukan ya. Orangnya normal, orangnya sehat ya. Normal sehat kok dadanya panas. Enggak usah khawatir, lanjutkan zikirnya. Nanti kalau udah pengen nggak kuat ya diminumi air. Nah, sholawat itu untuk mendinginkannya yang di dalam hati tadi. Tapi panasnya itu dibutuhkan karena itulah yang membakar dosa-dosa, karat-karat di hati itu. Dibakar dengan la ilaha illallah. Makanya kalau kamu ada satu tempat kok kamu susah untuk merubahnya jadi yang lebih baik dan tempat itu rumah kita sendiri, seringkali kita nggak sadar, nggak usah lihat tempatnya orang lain ya. Di rumah kita sendiri masih banyak hal-hal yang kurang baik. Duduklah baca ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu kan nanti dengar tuh. Pasangan hidup dengar, anak dengar. Kalau tiap hari kan nanti lama-lama anaknya yang masuk ke alam bawah sadar nanti di jalan tahu la ilaha illallah kaget loh. Aku kok melok bapak gitu ya. Enggak sadar tuh. Ya akan terpengaruhi. Jadi viral bawah sadar ya. Viral bawah sadar. Hakadza wal afu minkum. Semoga berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Pengumuman dari saya untuk sahabatku dimanapun antum berada, khususnya yang saat ini mungkin menyaksikan tayangan ini dan ada di Majelis Barakatul Mustafa Semarang. Besok hari Jumat, insya Allah seperti biasa rutinan Majelis Ar-Raudhah Solo. Cuman untuk besok ada yang tidak biasa, karena saya niatkan untuk tahlil 8 tahun wafatnya almarhum ayah saya. Jadi yang ngaku teman saya kalau enggak pengen hadir awas. Mosok pengen aja tidak gitu ya. Ya silahkan hadir kalau bisa ikut menyemarakkan. Saya mau ikut meramaikan kalimat zikir ini mau saya sebarluaskan karena banyak masyarakat yang hatinya mudah bimbang, mudah khawatir, ya mudah khawatir. Perlu dikuatkan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya nanti hadir insyaallah lebih berkah. Nah, ini saya dengarkan suara aslinya. Ya suara aslinya mudah-mudahan insyaallah masih ada di handphone saya. Bismillahirrahmanirrahim. ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Ya, nadanya sama ya. Itu apa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau biasa disebut Abuya Al-Maliki. Salah satu muridnya banyak di Indonesia ini ya. Salah satunya adalah Kiai Toifur Purworejo, itu muridnya Abuya Al-Maliki. Kemudian kalau di Tegal di antaranya almarhum banyak sekali ya. Habib Thohir Al-Kaf itu juga muridnya. Di seluruh Indonesia tersebar muridnya dan punya pondok-pondok pesantren yang punya pondok, yang enggak punya ya ilmunya berkah manfaat, termasuk Kiai Ihya Ulumuddin yang ada di Pujon sana, itu muridnya beliau di antaranya. Maka zikir ini tolong dijadikan sesuatu yang antum senangi. Karena ciri-ciri orang nanti yang wafatnya akan mengucap kalimat la ilaha illallah, dia senang dengan kalimat itu. Ya kalau enggak senang ya nanti enggak dapat. Kalau senang ya insyaallah dapat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.